Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Maulida, NIM 2619034. Sebagai pemateri pertama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Jadi sejarah munculnya aliran Mu'tazilah ini diawali pada permulaan abad pertama Hijriyah, tepatnya di kota Basrah atau Irak, dan pada saat itu sebagai pusat ilmu peradaban Islam, ya. Jadi di kota itu banyak sekali orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Apalagi mereka itu ingin menghancurkan dari dalam, tepatnya dari segi akidahnya orang-orang Islam itu tersendiri. Nah, mengapa kok orang-orang itu ingin menghancurkan Islam? Nah, karena mereka itu tidak suka dengan masa pemerintahan Khalifah Tunawi. Jadi pada masa pemerintahan tersebut, Khalifah itu memonopoli segala kekuasaan negara kepada orang-orang Islam dan bangsa Arab sendiri. Nah, itu yang menjadikan permusuhan atau pemberontakan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, aliran Mu'tazilah ini menjawab bahwa Tuhan itu tidak mungkin membutuhkan tempat apapun juga. Nah, dalam keadaan demikian muncullah paham Mu'tazilah yang kemudian berkembang dengan pesat serta mempunyai metode dan paham-paham tersendiri. Nah, kemudian untuk sejarahnya sendiri itu ada beberapa versi, ya. Jadi untuk Mu'tazilah pertama itu lebih disebabkan karena masalah politik. Itu untuk Mu'tazilah yang pertama. Sedangkan untuk Mu'tazilah yang kedua itu disebabkan karena masalah persoalan agama. Jadi pada Mu'tazilah pertama itu ditujukan kepada mereka yang tidak mau ikut berperang, baik itu perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Siti Aisyah, maupun perang Siffin antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah. Nah, bagi mereka yang tidak mau ikut berperang, itu adalah mereka Mu'tazilah. Mereka telah memisahkan tersendiri. Kemudian kalau paham Mu'tazilah yang kedua itu muncul karena adanya masalah agama. Jadi pada awal abad 1 Hijriyah itu ada perbincangan yang cukup hangat dari para ulama. Jadi mereka itu mendebatkan mengenai status seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Mereka itu apakah tetap mukmin atau menjadi kafir? Nah, persoalan tersebut kemudian muncul pula di majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan Al-Basri. Jadi pada saat itu ada peserta yang menanyakan mengenai status kemukminan seseorang jika mereka melakukan dosa besar. Nah, ketika Hasan Al-Basri sedang berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada peserta lain yang bernama Wasil bin Atha yang memberikan jawabannya, memberikan pendapatnya kepada Hasan Al-Basri. Dia itu berpendapat bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai mukmin sempurna, namun tidak juga kafir sempurna. Jadi mereka itu berada di antara dua tempat atau al-manzilah bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat, tidak mukmin, tidak kafir, seperti itu. Nah, setelah mengemukakan pendapat tersebut, Wasil bin Atha langsung meninggalkan forum pengajian dan diikuti oleh teman-temannya yang bernama Amr bin Ubaid. Mereka langsung menuju salah satu tempat lain di dalam masjid tersebut. Nah, melihat tindakan itu, Wasil dan temannya itu, jadi Hasan Al-Basri setelah melihat sikap Wasil dan temannya, ia mengatakan bahwa Wasil telah menyisakan diri dari kita, atau itadzala anna Wasil telah menyisakan diri dari kita. Nah, semenjak itulah Wasil dan temannya itu dinamai dengan Mu'tazilah, seperti itu, karena pendapatnya al-manzilah bainal manzilatain. Kemudian ada versi lain juga yang mengatakan bahwa Wasil dan temannya itu diusir oleh Hasan Al-Basri di majelisnya karena ada perbedaan pendapat antara mereka tentang masalah qadar dan orang mukmin yang berdosa besar. Nah, keduanya kemudian menjauhkan diri dari Hasan Al-Basri dan mereka pun disebut dengan kaum Mu'tazilah karena pendapat mereka memisahkan diri
dari pendapat umat Islam pada umumnya tentang mukmin yang dosa besar. Itu adalah beberapa versi mengenai sejarah dari aliran Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah inilah yang kemudian menjadi salah satu aliran ilmu kalam dalam pemikiran Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Kayana, NIM 261949 akan menjelaskan tentang sebab-sebab dinamakan Mu'tazilah. Mengenai sebab-sebab dinamakan Mu'tazilah, Ahmad Amin mengemukakan 3 pendapat, yaitu yang pertama, dinamakan Mu'tazilah karena Wasil bin Atta bin Amar bin Ubaid memisahkan diri dari majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Wasil bin Atta memisahkan diri secara fisik dari pengajian Hasan al-Basri. Orang yang memisahkan diri dinamakan Mu'tazilah. Yang kedua, dinamakan Mu'tazilah karena mereka menjauhi pendapat lain yang berkembang dalam waktu itu. Yang ketiga, dinamakan Mu'tazilah adalah karena pelaku dosa besar berada antara mukmin dan kafir, sama halnya memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang mukmin yang sempurna. Yang ketiga, pendapatan di atas mengacu pada sebuah peristiwa yang melibatkan Wasil bin Atta dan Hasan al-Basri dalam pengajian di Masjid Basrah. Peristiwa tersebut menurut Ahmad Amin semata-mata bertema agama, bukan bertema politik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Rizky Yunianti, NIM 2619124. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Mu'tazilah dan pemikirannya. Tokoh-tokoh Mu'tazilah itu ada 2. Yang pertama itu tokoh Mu'tazilah yang ada di Basrah, dan yang kedua itu tokoh Mu'tazilah yang ada di Baghdad. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Mu'tazilah yang ada di Basrah. Yang pertama itu Wasil ibnu Atta pada tahun 80 sampai 131 Hijriah. Ia itu dilahirkan di Madinah dan kemudian itu dia menetap di Basrah. Ia itu merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah. Oleh karena itu ia tuh diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syaikhul Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti itu pemimpin sekaligus orang tertua yang ada dalam Mu'tazilah. Yang kedua itu Abu Husail Muhammad ibnu Huzailibi in Ubaidillah ibnu Mahulal Alaf, yaitu lahir di Basrah pada tahun 135 dan wafatnya itu pada tahun 235 Hijriah. Ia itu lebih populer atau biasa itu dikenal dengan panggilan Al-Alaf karena itu rumahnya itu dekat dengan tempat penjualan makanan ternak. Dan gurunya itu bernama Utsman Al-Tawil yang merupakan salah satu murid Wasil ibnu Atta. Kemudian yang ketiga itu Ibrahim ibnu Syayariban Hani al-Nazam. Pada tahun kelahirannya itu tidak diketahui, tetapi wafatnya itu pada tahun 231 Hijriah. Ia itu lebih terkenal dengan sebutan Al-Nazam. Kemudian Abu Ali Muhammad ibnu Ali al-Jubai. Ia itu dilahirkan di Jubahnya pada sebuah kota kecil di provinsi Khuzestan di Iran pada tahun 135 Hijriah dan wafatnya itu pada tahun 267 Hijriah. Nama panggilan akrabnya yaitu Al-Jubai, dinisbahkan kepada daerah kelahirannya di Jubah. Ia itu merupakan ayah tiri dan juga ibu dari pemuka Ahlu Sunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Itulah keempat tokoh besar Mu'tazilah yang ada di Basrah. Selanjutnya tokoh-tokoh yang berdomisili di Baghdad. Yang pertama itu Bishribi
Bishri bin al-Mu'tamir yang wafat pada tahun 226 Hijriah atau 840 Masehi. Dia itu merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Yang kedua itu Abu al-Husain al-Hayat, wafat pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi, yaitu pemuka yang mengarang buku Al-Intishar yang berisi itu pembelaan terhadap serangan Ibnu al-Rawandi. Kemudian yang ketiga itu Jarwah Abu Hashim Muhammad Ibnu Umar pada tahun 467 sampai 538 Hijriah. Yaitu lebih dikenal dengan nama panggilan Al-Zamahsyari, yaitu lahir di Khawarazm atau lebih tepatnya itu sebelah selatan lautan Kaswen yang ada di Iran. Yaitu tokoh yang telah menelurkan karya tulis yang monumental yaitu Tafsir Al-Kasyaf. Kemudian Abul Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Ibnu Abdullah monumental yaitu Tafsir Al-Kasyaf. Kemudian Abul Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Ibnu Abdullah Al-Hamazaniyal Asadi pada tahun 325 sampai 425 Hijriah, yaitu lahir di Hamazah Khurasan dan wafat di Rai Teheran, yaitu dikenal dengan sebutan Al-Qadi Abdul Jabbar karena ia tuh hidup pada masa kemunduran Mu'tazilah. Kendati demikian, ia tuh tetap berusaha untuk mengembangkan dan menghidupkan paham-paham Mu'tazilah melalui karya tulisnya yang sangat banyak. Di antaranya itu yang cukup populer dan sangat berpengaruh adalah Syarah Ushulul Khamsah dan Al-Mughni fi Ahwali wa Al-Tauhid. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran Mu'tazilah. Ada 5 pokok ajaran Al-Usul Al-Khamsah yang menjadi prinsip utama aliran Mu'tazilah, yaitu pertama keesaan At-Tauhid. At-Tauhid artinya mereka mempertahankan keesaan murni-murninya karena menghadapi Syiah Rafidhah yang ekstrim yang menggambarkan Tuhan dalam bentuk yang berjisim dan dapat diindra. Di samping golongan agama dualisme dan trinitas, kedua al-adl atau keadilan. Keadilan Tuhan menurut bahwa manusia adalah bebas. Tiga, janji dan ancaman al-wa'ad dan al-wa'id. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan akan memberikan pahala dan menjatuhkan kekuatan manusia dari akhirat kelak. Keempat, posisi di antara dua posisi al-mangzil bainal mangzilatain. Pada prinsip ini berpendapat bahwa pembuat dosa bukanlah kafir karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka bukan pula mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. 5. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar maksudnya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa seruan berbuat baik, larangan dan larangan berbuat buruk sebaiknya dilakukan dengan lemah lembut.